emak tuh ya cuma bisa geleng-geleng kepala gara-gara lihat berita yang anak ditampar kepala sekolah gara-gara ngerokok. Ya terus orang tuanya nggak terima dong, lapor polisi. Ditambah lagi temen-temennya kompak belain ya kan, pada nggak mau masuk sekolah, mogok massal namanya. Udah gitu sekarang kepala sekolahnya dinonaktifkan. Tepok jidat mak. Kalau mak pribadi misalkan anak ujuk-ujuk pulang sekolah nangis, mak tanya dulu nangisnya kenapa. Ya misal dia jawabnya ditampar. Oh kok bisa ditampar nak, kenapa? Misalkan jawab nggak tahu, tiba-tiba ditampar, kita tanya balik nih ke sekolah, ibu maaf anak saya menangis katanya ditampar, alasan anak saya ditampar kenapa. Ya kalau udah dapet jawabannya, ibu maaf anak ibu ngerokok di sekolah gitu, makanya saya kasih sanksi, saya tampar gitu. Ya bisa dipikir pakai ini, jangan pakai dengkul. Orang tua sayang boleh aja, cuma mikir, oh iya ya anak saya kan di bawah umur, terus ngerokok di sekolah, bukan ngerokok di warung kopi ya kan. Kalau ngerokok di warung kopi ya nggak mungkin kan marah-marah tukang warungnya. Lah ini kan ngerokok di sekolah, ya wajar aja dimarahin sama kepala sekolah ya. Kalau anak udah nyampe sekolah itu udah tanggung jawab bapak, ibu guru, dan kepala sekolah, udah di luar tanggung jawab kita. Terus orang tuanya misalkan pembelaan, bu kenapa ya anak saya kan nggak pernah ngerokok loh bu kalau di rumah loh bu, kenapa jadi ngerokok di sekolah. Ya nggak tahu, namanya anak itu kayak gitu, di rumah pura-pura baik, di luar kita nggak tahu karena pergaulannya nggak tahu sama siapa aja. Bisa jadi karena takut sama orang tuanya, jadi pura-pura jadi anak yang baik, di luar mana tahu ya kan. Kalau misalkan nih anak hidup di zaman emak ya, ketahuan ngerokok di sekolah, sanksinya udah melayang tuh itu penghapus atau apa penggaris ya. Udah gitu ngadu ke rumah, bukannya disayang, ditambah salam cubitan dari emak ya enggak. Atau salam jewer dari emak. Coba kalian pernah nggak ngalamin ya, udah ngadu-ngadu dari sekolah dihukum, di rumah bukannya disayang, dijewer. Ayo komentar. Siswa ditampar kepala sekolah karena merokok. Orang tua lapor polisi. 630 siswa mogok sekolah karena bela temannya. Ngapain temenmu yang merokok itu dibela? Kalian sampai rela mogok sekolah, Memangnya kalau kalian membela temennya dapat apa? Saya tim yang mendukung kepala sekolah. Memang orang-orang anak-anak kayak gitu itu perlu dikasih pelajaran, perlu dikasih hukuman, kalau perlu dikeluarkan dari sekolah. Itu yang 630 siswa ngapain juga bela-bela mogok sekolah. Ini terjadi di salah satu SMA di Kabupaten Lebak, Banten. Ngapain kamu dek yang 630 siswa itu mogok sekolah bela temennya, ngapain? Temenmu salah. Dikira merokok di sekolah itu perbuatan yang bagus, perbuatan yang baik. Iya, enggak, itu salah. Kalau saya ini lebih baik mengeluarkan seluruh siswa itu, udah. Terus diboikot dari kampus-kampus di seluruh Indonesia nanti itu, udah. Mereka berdemo, mogok, menuntut kepala sekolahnya dicopot, dipecat. Lo ngapain? Kepala sekolahnya sudah bener. Anak yang nakal ngerokok di sekolah ya harus kita kasih pelajaran. Kalau dibiarkan ya makin merajalela. Itu biang keroknya itu juga yang ngajak-ngajak temen yang lain. Saya heran anak sekolah saya zaman sekarang, kenapa yang salah itu malah dibela? Kenapa? Kalau kalian nih penonton, kalian dukung siswa apa dukung kepala sekolah? Kalau saya dukung kepala sekolah, terus maju kepala sekolah. Untuk ya Bupati Lebak dan Gubernur Banten, tetap pertahankan kepala sekolah ini, karena kepala sekolah ini di jalur yang benar. Yang salah muridnya, yang salah siswanya. Memang kalau ngerokok itu perbuatan yang tidak baik, tidak benar, sudah melanggar aturan di sekolah, harus dikasih pelajaran, kalau perlu keluarkan. Terus orang tuanya ngapain lapor polisi? Jelas kau. Ada salah satu sekolah SMA di Banten yang kepala sekolahnya menegur muridnya kedapatan merokok di area sekolah, dan yang bikin gedek itu adalah puluhan siswa-siswinya mogok untuk belajar karena membela si temannya ini. Luar biasa orang tuanya juga, luar biasa juga siswanya ya. Satu sekolah tuh nggak mau sekolah cuma gara-gara buat belain temennya salah. Temennya ngerokok di sekolah, ditampar, digampar sama gurunya. Satu sekolah tuh pada nggak sekolah. Hebat kan? Nggak tahu lagi ya kita sekarang gimana cara ngedidik anak ya di zaman sekarang ini, luar biasa. Salah, ngelunjak,
ditegur salah, dikasih kata-kata salah, ditampar salah, serba salah. Ya, masalah kita jadi guru sekarang, nggak tahu, mungkin mesinnya suruh ngajar mereka, suruh laptop ngajar mereka, suruh TV ngajarin mereka. Udah, kita nggak usah ada buat Indonesia nih, nggak usah lagi ya. Anak salah merokok di lingkungan sekolah, di jam sekolah, bayangkan itu kawasan guru, itu adalah prerogatif guru buat ngedidik anak. Nah, dikenakan tuh pasal, laporlah ke Polres, laporlah ke polisi. Luar biasa orang tua sekarang nih ya. Nggak tahu lagi nih kita gimana caranya ngedidik anak-anak kita. Nanti kita kalau anak tuh ngelakukan salah, udah kita biarin aja, kita kasih kata-kata. Mau dia jadi setan, mau jadi iblis, dia udah itu terserah. Anak-anak lu bukan anak gua. Kalau anak salah ya salah gitu, makanya dibela lagi. Kan nggak babak belur anaknya kan, nggak sampai lecet-lecet anaknya. Aduh, luar biasa ngedidik anak zaman sekarang. Yang mantap lagi tuh satu sekolahan ngebela temennya yang ngerokok. Bayangkan tuh satu sekolah tuh gimana capeknya guru ngedidik anaknya, kebayang nggak tuh? Ya, gimana tuh cara gurunya bersikap, ya Allah, nggak tahu saya. Satu sekolah dibela, bayangkan tuh satu yang merokok. Luar biasa sekarang anak-anak kita nih ya. Kayak nggak tahu saya gimana caranya didik yang udah habis akal. Orang tua dia udah main-main polisi aja, dia nggak rela kayaknya anak itu dididik jadi lebih baik lagi, dikasih tahu yang salah, gini loh bapak ibu, anak lu salah nih di sekolah nih ya, gitu kan. Kita tuh tahu lah anak kita tuh nggak usah dimanja lah, ntar kita yang dihabisin sama anak kita. Lihatlah nanti ya, Anda bela sekarang, bela aja sekarang sih, lihat nanti beberapa tahun yang akan datang Anda yang dipijak. Nah itu aja, nggak apa-apa, nikmati saja hasil didikan Anda, nikmati saja hasil dari pembelaan Anda. Insya Allah nanti Anda dapat karmanya sendiri. Dah.